Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dari Kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, yang mana di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baik, soal yang pertama yaitu dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut. Nah, jawaban saya di sini yaitu yang pertama, administrasi lebih luas daripada manajemen. Administrasi adalah suatu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan manajemen adalah suatu proses menggerakkan orang-orang dalam suatu proses kerjasama agar tujuan yang telah ditetapkan itu benar-benar tercapai. Dari kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa administrasi lebih luas dari manajemen, tetapi manajemen merupakan inti daripada administrasi. Disebut inti administrasi karena manajemen mengatur proses penggerakkan orang-orang agar terjadi kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan. Proses untuk menggerakkan orang-orang agar mau dan suka bekerja sama menuju pencapaian tujuan dibutuhkan seseorang yang mampu menggerakkan orang-orang itu. Administrasi lebih luas dan lebih memiliki peran dibanding manajemen dikarenakan manajemen berada dalam administrasi, sehingga peran administrasi lebih dapat dikatakan luas dibandingkan dengan manajemen. Meskipun administrasi lebih luas daripada manajemen, keduanya itu saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, administrasi sama dengan manajemen. Administrasi dan manajemen adalah sama, maka administrasi bisa dikatakan sebagai penyelenggara, sedangkan manajemen merupakan orang yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Keduanya jika dikombinasikan, maka memiliki pengertian bahwa kegiatan penyelenggaraan kerja yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, administrasi dan manajemen merupakan ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi manusia guna memajukan dan mensejahteraan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, dengan adanya kedua ilmu ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan usaha dan pekerjaan, serta lingkungan pemerintahan nasional maupun internasional dapat ditata dan dikelola dengan baik. Ketepatan dalam melaksanakan administrasi dan manajemen akan membuat suatu organisasi atau usaha tersebut bertahan lama dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dilakukan dengan baik, maka administrasi dan manajemen akan membantu efisiensi dan efektivitas dalam setiap organisasi yang dilakukan atau dijalankan oleh manusia tersebut. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen.
Administrasi lebih sempit daripada manajemen karena fokusnya pada tugas-tugas operasional dan administratif yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan administrasi umum. Nah, sedangkan manajemen mencakup administrasi serta tugas-tugas lain seperti perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pengembangan produk, dan pemasaran. Nah, soal yang kedua yaitu menurut MC Gregor yang dikutip oleh Prof. Dr. Engkoswara, MED, dalam salah satu buku karangnya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab gaya dasar kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y, teori X dan teori Y. Ketika kita menjadi atasan atau pimpinan, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda, sehingga menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana, dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Nah, jawaban saya di sini yaitu teori X dan teori Y dari MC Gregor adalah suatu kumpulan anggapan tentang sifat-sifat manusia yang dikategorikan menjadi dua, yaitu manusia tipe X dan manusia tipe Y. Kepemimpinan yang didasarkan pada teori ini adalah gaya kepemimpinan yang dipengaruhi oleh anggapan-anggapan seorang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Nah, yang pertama, manusia X ini dianggap sebagai manusia yang memiliki pembawaan yang kurang baik karena ia malas bekerja dan tidak ada motivasi untuk berprestasi. Sedapat mungkin, ia hindari pekerjaan dan hindari tanggung jawab dalam pekerjaannya. Walau begitu, mereka sangat menginginkan kesejahteraan dan jaminan hidup. Memperlakukan manusia X ini agar dapat melakukan pekerjaan harus dipaksa, diarahkan, dan bahkan diancam kalau tidak melakukan akan dikenakan sanksi yang tegas. Nah, gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan untuk manusia X adalah gaya otoriter. Nah, gaya kepemimpinan otoriter sering dianggap efektif dalam situasi di mana keputusan harus dibuat dengan cepat, tanpa waktu untuk berkonsultasi dengan orang lain. Selain itu, gaya ini juga dianggap efektif dalam mencegah bisnis atau proyek menjadi stagnan karena kurangnya organisasi, serta dalam mengelola krisis ketika kendali ada sepenuhnya di tangan pemimpin. Namun, gaya ini juga memiliki kelemahan, seperti kurang memberikan ruang bagi anggota tim untuk menyampaikan pendapat dan dapat menimbulkan tekanan pada anggota tim. Nah, oleh karena itu, penggunaan gaya kepemimpinan otoriter sebaiknya disesuaikan dengan konteks dan situasi yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu manusia Y. Ia manusia yang memiliki tanggung jawab dan tidak ingin membuat citra diri negatif dengan tidak terrealisasikan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kerja adalah bentuk aktualisasi diri sehingga ia akan berupaya melaksanakannya dengan profesional. Nah, gaya kepemimpinan yang diterapkan pada manusia Y ini adalah demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis memiliki banyak kelebihan seperti meningkatkan kontribusi dan produktivitas kerja anggota tim. Nah, gaya kepemimpinan ini juga memperhatikan kepentingan bawahan dan memfokuskan pada partisipasi aktif dari mereka. Adapun ciri-ciri kepemimpinan demokratis diantaranya yaitu memberikan wewenang secara luas kepada bawahan, melibatkan bawahan dalam mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi dalam menentukan metode dan tujuan kerja, menggunakan umpan balik sebagai upaya mendidik bawahannya, dan menghargai potensi yang dimiliki setiap individu. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini juga dapat memperkuat kinerja dan keberlangsungan organisasi. Nah, karena
memfasilitasi proses pemecahan masalah yang inklusif dan kolaboratif. Nah, soal yang ketiga yaitu ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo-demokratif, laissez-faire, dan demokratis. Dari keempat gaya tersebut, tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Pertanyaannya adalah, dari keempat tersebut, menurut Anda, mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini, dan jelaskan alasannya. Nah, jawaban saya di sini yaitu dari keempat gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo-demokratif, laissez-faire, dan demokratis, gaya kepemimpinan demokratis adalah yang paling baik untuk dipakai pada zaman sekarang ini. Hal ini karena didukung oleh pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat, yang dapat membantu terciptanya kehidupan bersama yang nyaman dan menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Nah, selain itu, demokrasi di sini juga dapat menghindari terjadinya konflik antar warga masyarakat dan memberikan kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Nah, meskipun demokrasi memiliki kekurangan, seperti perilaku-perilaku yang mencederai nilai-nilai demokrasi, politik uang, suap-menyuap, cedera janji, dan kecurangan dalam tahapan pemilu, demokrasi di sini tetap menjadi bentuk kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang paling baik. Nah, yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan visi dan misi, dan jelaskan sehingga jelas perbedaan dari visi dan misi. Berikan contoh nyata terkait visi dan misi. Ambil contoh visi dan misi dari tempat Anda mengajar atau lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda. Serta analisislah apakah visi dan misi lembaga tersebut sudah sesuai. Lengkapi dengan foto, visi dan misi dan lembaga yang Anda analisis tersebut. Nah, jawaban saya di sini yaitu yang pertama, visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Sedangkan misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Nah, adapun lembaga yang saya analisis adalah Demand Bondowoso. Nah, Demand Bondowoso ini visi dan misinya yaitu yang pertama, visi unggul dalam prestasi, siap berkompetisi, dan berjiwa islami. Misinya melaksanakan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan secara efektif dan kreatif. Yang kedua, membangun budaya disiplin, kompetitif, dan kebersamaan secara berimbang. Yang ketiga, menerapkan prinsip dan nilai-nilai Islam di dalam dan di luar madrasah, mengembangkan potensi dan kreativitas siswa dalam bidang olahraga dan seni, mengoptimalkan kompetisi warga madrasah dalam memberikan pelayanan kepada siswa dan masyarakat, mengembangkan sikap kepedulian terhadap lingkungan, mengembangkan kecakapan atau life skill dalam aktivitas pendidikan. Nah, menurut saya di sini lembaga Demand Bondowoso sudah sesuai dengan visi dan misi. Karena untuk mencapai visi dan misi tersebut, Demand Bondowoso ini mengembangkan 3 penguatan. Yang pertama, penguatan kurikulum. Penguatan kurikulum ini melalui kelas unggulan tahfidzul Quran dan kelas unggulan sains teknologi. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan-pelatihan. Serta yang ketiga, penguatan karakter melalui pembiasaan budaya pondok pesantren. Nah, untuk menjadi pribadi yang beradab, berilmu, dan menjadi kebanggaan Rasulullah SAW,
serta bermanfaat bagi seluruh alam. Nah, ini adalah beberapa foto dokumentasi yang sesuai dengan visi dan misi yang telah diterapkan oleh MAN Bondowoso. Dengan visi unggul dalam prestasi, siap berkompetisi, dan berjiwa islami, MAN Bondowoso memiliki harapan dan cita-cita menjadi lembaga pendidikan kebanggaan umat Islam di kancah global. Dengan harapan besar, MAN Bondowoso akan menjadi madrasah yang terus berprestasi, mencetak kader berakhlakul karimah. Nah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut. Karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu menurut Anda, serta berikan alasannya? Nah, menurut jawaban saya, menurut saya, berdasarkan informasi yang diberikan, tidak dapat disimpulkan apakah sekolah tersebut sudah bisa dikatakan bermutu atau tidak. Nah, meskipun siswa puas dengan nilai yang diberikan, masih perlu dilihat faktor-faktor lain yang menentukan mutu sebuah sekolah atau lembaga, seperti kualitas pengajaran, fasilitas, dan kurikulum. Nah, selain itu, peran orang tua juga penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif untuk menentukan apakah sebuah sekolah atau lembaga tersebut sudah bisa dikatakan bermutu atau tidak. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari soal mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Apabila di dalam video jawaban UAS ini ada kata-kata yang tidak sopan atau kurang sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di dalam video jawaban UAS saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.